Ka'bah telah direkonstruksi berkali-kali. Bencana alam seperti banjir pernah membuat Ka'bah menjadi rusak. Bahkan Ka'bah juga pernah diserang sehingga terdapat beberapa bagian yang rusak. Oleh karena itu, Ka'bah dibangun kembali beberapa kali. Banyak sejarawan yang mengklaim bahwa Ka'bah sudah direkonstruksi sekiranya 12 kali. Renovasi terbaru tahun 1996 menggunakan teknologi terbaru untuk memperkuat bangunan ketika menghadapi bencana. Islam meyakini bahwa Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Muhammad SAW turut berpartisipasi dalam pembangunan Ka'bah. Warna kiswah. Kiswah adalah tirai berwarna hitam yang menutupi Ka'bah. Tradisi menutupi Ka'bah dengan kiswah bermula sejak pemerintahan Jurhum. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyelimuti Ka'bah dengan kain berwarna putih, merah, dan hijau. Dan putih adalah beberapa warna yang pernah digunakan oleh para khilafah berbeda untuk kiswah. Kemudian dinasti Abbasiyah pun menetapkan kiswah berwarna hitam untuk mengakhiri seringnya pergantian kiswah tersebut. Sejak saat itu, warna hitamlah satu-satunya yang digunakan. Pintu Ka'bah. Awalnya Ka'bah memiliki dua pintu. Pintu yang satu digunakan untuk pintu masuk dan pintu lainnya digunakan untuk keluar. Ternyata Ka'bah juga dulu memiliki jendela di salah satu dindingnya. Namun sekarang Ka'bah yang kita lihat hanya memiliki satu pintu dan tanpa jendela. Meskipun ada pintu lain di dalam bangunan yang digunakan sebagai akses menuju atap. Ka'bah, sinar radiasi dan tekanan gravitasi. Kabar tentang orang-orang yang hidup di sekitar Ka'bah lebih sehat, kuat dan berumur lebih panjang, tentu sudah banyak yang tahu. Ternyata setelah dilakukan penelitian, di Ka'bah sendiri terdapat sebuah area yang merupakan tempat bertekanan gravitasi yang tinggi. Hal itu sangat berpengaruh terhadap imun atau kekebalan tubuh manusia yang ada atau tinggal di atasnya. Ketika kekebalan tubuh menjadi kuat, pertahanan diri dari serangan berbagai macam penyakit juga akan meningkat. Kekuatan imun seseorang juga menjadi lebih kuat dengan adanya zero magnetism area di sekitar Ka'bah. Artinya, jika seseorang meletakkan kompas di area tersebut, jarum kompas tak akan bergerak karena daya tarik yang sama besarnya di antara kedua kutub. Adanya tekanan gravitasi tinggi di area Ka'bah menyebabkan satelit buatan di angkasa tak dapat melihat atau mendeteksi sama sekali isi Ka'bah. Hal tersebut berpengaruh pada kadar garam di sungai yang ada di bawah Ka'bah, yaitu menjadi lebih tinggi. Hal itulah yang menjadikan walaupun sholat di Masjidil Haram tanpa atap tak akan merasakan panas. NASA pernah mengumumkan bahwa ada sinar radiasi yang kuat di bumi. Setelah diteliti, sinar radiasi itu berasal dari Mekah, tepatnya di Ka'bah. Saat astronot meneliti planet Mars, sinar radiasi tersebut masih terpancar kuat dan ternyata memiliki sifat infinite atau tak berujung. Kunci dipegang satu keluarga. Sejumlah aspek perwalian Ka'bah telah berubah setelah zaman Nabi Muhammad SAW. Segala yang berhubungan dengan ritual haji berganti-ganti dikendalikan suku-suku Quraisy. Namun tahukah kamu, ada satu hal yang tidak berubah? Pemegang kunci Ka'bah hanya dipegang oleh satu keluarga, yaitu keturunan Bani Saibah. Saat Nabi Muhammad menaklukkan Mekah, ia mengembalikan kunci itu kepada Utsman bin Talha. Nabi mengatakan bahwa kunci tersebut akan dipegang oleh keluarga tersebut secara turun-temurun sampai kiamat. Kunci itu tidak akan diambil kecuali oleh penguasa yang tidak adil, tiran, dan menindas. Bagi raja dan penguasa manapun yang akan memasuki Ka'bah harus mendapatkan izin dari keluarga pemegang kunci Ka'bah. Dulunya Ka'bah terbuka umum. Pada awalnya Ka'bah terbuka untuk umum bagi siapa saja yang ingin masuk berdoa di dalam. Namun seiring meningkatnya jumlah jamaah, akses masuk ke dalam Ka'bah pun menjadi terbatas. Terkadang pintu tersebut hanya dibuka untuk tamu istimewa yang datang berkunjung ke sana. Hajar Aswad rusak dan pernah dicuri. Hajar Aswad adalah batu yang berada di salah satu sisi Ka'bah. Menurut riwayat, Hajar Aswad dulunya adalah sebongkah batu besar berwarna putih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan,
bahwa Rasulullah SAW bersabda, Hajar Aswad adalah batu dari surga. Batu tersebut lebih putih dari salju. Dosa orang-orang musyriklah yang membuatnya menjadi hitam. Hadis riwayat Ahmad. Batu tersebut sudah terpecah menjadi 8 keping dengan berbagai ukuran. Batu-batu tersebut dikumpulkan dan diikat dengan lingkaran perak. Kerusakan Hajar Aswad disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adalah penjarahan Ka'bah oleh sekte Syiah pimpinan Abu Tahir. Abu Tahir Al-Janabi bertanggung jawab atas kerusakan dan peperangan dengan kaum muslimin yang terjadi saat musim haji tahun 317 Hijriah. Bahkan kota suci Mekah dan Masjid Al-Haram pun tak luput dari kejahatannya. Banyak orang yang meninggal dalam penjarahan tersebut. Tak hanya membunuh, Abu Tahir pun memerintahkan anak buahnya mencongkel Hajar Aswad dari Ka'bah. Abu Tahir membawa batu tersebut ke daerahnya dan berada di bawah penguasaan kelompok Syiah Karamita selama 22 tahun. Namun akhirnya 339 Hijriah, Hajar Aswad pun akhirnya dikembalikan. Kisah kekejaman Abu Tahir terdapat dalam kitab Bidayah wan Nihayah yang ditulis Ibnu Katsir. Selain itu pada tahun 363 Hijriah, seorang Romawi memukul Hajar Aswad dengan cangkul hingga berbekas. Namun orang tersebut berhasil dibunuh oleh seorang Yaman. Pada tahun 990 Hijriah, seorang lelaki asing membawa sejenis kapak dan dipukulkannya ke Hajar Aswad. Pangeran Nasir menikamnya dengan belati hingga mati. Kemudian pada Muharram tahun 1351 Hijriah, ada seorang laki-laki dari Afghanistan mencungkil pecahan Hajar Aswad dan mencuri potongan kain kiswah serta sepotong perak pada tangga Ka'bah. Atas perbuatannya, ia pun dihukum mati. Pada Rabiul Awal tahun 1351 Hijriah, Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Faisal As-Saud merekatkan kembali Hajar Aswad yang telah pecah dan memberinya lingkaran perak di sekelilingnya. Ada 2 Ka'bah. Sahabat beriman, ternyata Ka'bah yang ada di Mekah bukanlah satu-satunya. Ternyata terdapat Ka'bah yang bernama Baitul Ma'mur, letaknya persis di atas Ka'bah yang ada di bumi. Baitul Ma'mur adalah Ka'bah penduduk langit sama halnya dengan Ka'bah yang ada di bumi, yaitu sebagai pusat ibadah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Ibnu Katsir rahimahullahu berkata, terdapat dalam Sahihain bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika peristiwa Isra pada saat melewati langit ke-7, kemudian aku diangkat menuju Baitul Ma'mur. Padanya masuk atau datang setiap hari 70.000 malaikat yang tidak akan kembali lagi, yaitu mereka beribadah dan bertawaf sebagaimana penduduk bumi tawaf di Ka'bah mereka. Demikian juga Baitul Ma'mur, ia adalah Ka'bah penduduk langit ke-7. Oleh karena itu, didapati Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam menyandarkan badannya pada Baitul Ma'mur karena ia telah membangun Ka'bah di bumi, Darut Thayyibah. Tawaf tak pernah berhenti. Hal lain yang menjadikan Ka'bah luar biasa adalah tentang tawaf yang tak pernah berhenti, kecuali jika salat diadakan. Bahkan saat bencana banjir pun datang, umat Islam yang datang ke sana dari berbagai penjuru dunia tetap melakukan tawaf, layaknya orang yang berenang. Masya Allah. Bentuk Ka'bah semula bukanlah kubus. Pada awalnya Ka'bah bukanlah berbentuk kubus, melainkan persegi panjang atau balok. Ketika Ka'bah dibangun ulang, saat itu orang-orang Quraisy membuat pondasi melingkar dengan bata sederhana yang meliputi area semi lingkaran yang disebut Hijr Ismail. Hal itu dilakukan untuk menandai dimensi asli Ka'bah. Saat melakukan renovasi, orang-orang Quraisy kekurangan dana. Sebelum melakukan pembangunan, mereka memang telah sepakat bahwa hanya uang halal yang akan digunakan. Namun karena kurangnya dana, pembangunan itu pun tidak bisa selesai seperti bentuk aslinya. Ka'bah pun dibangun lebih kecil dari bentuk aslinya, sehingga jadilah bentuknya seperti kubus. Semasa hidup, Nabi Muhammad SAW ingin membangun Ka'bah sesuai dengan bentuk aslinya. Namun hal itu belum terlaksana hingga Nabi wafat. Bentuk yang sekarang yang kita lihat adalah bentuk yang sama ketika Nabi masih hidup. Dah sahabat beriman, itulah ke-10 fakta tentang Ka'bah. Semoga dengan fakta-fakta tersebut menjadikan kita menjaga niat untuk mengunjungi tempat paling suci bagi umat Islam di seluruh dunia tersebut. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.